Teman-teman, aku kan karena yang tugas kuliah, jadi sepertinya aku izin ngerekam kegiatan kita tuh selama 1 jam ke depan. Gak apa ya? Iya. Oke, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama aku mau terima kasih banget teman-teman mau hadir di kelas hari ini dan dengerin aku yapping nanti ya. Jadi aku bawain materi tentang depression yang rasanya tuh kayak sebenarnya materi itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari guys. Depresi itu apa sih? Kalau yang kalian tahu depresi itu apa sih? Stres, oke. Terus what else? Depresi. Apa? Oke. Kalau teman-teman, hari ini aku pengen ngajak teman-teman untuk mungkin sedikit lebih dalam mengenal apa sih itu depresi. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, nama aku Makaila Windias. Aku yang akan membantu teman-teman hari ini dan juga mengenalkan ke teman-teman tentang sebenarnya depresi apa. Oke. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita harus breaking dulu teman-teman ya. Atau gak usah ya? Boleh aja, breaking aja. Jadi, aku punya permainan namanya berdiri kalau pernah. Mekanismenya adalah aku akan menyebutin 10 pernyataan. Terus nanti teman-teman bisa berdiri 1-2 detik. Misalnya aku sebutin berdiri kalau kamu pernah bawain orang tua gitu. Jadi teman-teman bisa berdiri 1 atau 2 detik terus duduk lagi. Boleh ya teman-teman ya? Oke, kita mulai. Berdiri kalau kamu pernah pura-pura sakit biar nggak sekolah. Oke, bagus. Oke, boleh diulang. Ya lu diri terus dong. Diri terus dong. Berdiri kalau kamu pernah nonton film tapi nangis, sambil nangis. Oke, ya cewek-cewek semua nih. Lu pernah nangis nih? Jangan gengsi Salomo. Waduh, biasanya berdiri ya? Sedih. Oke guys. Boboy gua sedih boboy. Sedih gua sedih. Mati itu. Berdiri kalau kamu pernah pura-pura ngerti padahal nggak ngerti sama sekali. Iya udah. Oke. Jujur. Ada jujur ini ya? Makasih loh. Iya. Berdiri kalau kamu pernah naksir sahabat sendiri. Gak ada nih. Dia berdirinya lewat di handstand bentar lagi. Berdiri kalau kamu pernah bohong terus ketahuan, terus kayak tapi bohongnya sepele gitu. Iya, kita langsung sendiri. Gua tahu lu ya, bener ya. Oh, ketahuan. Bohong sepele. Oke, ada pernah ya. Disuruh makan, jangan sampai makan. Oke. Berdiri kalau kamu pernah salah kirim chat ke orang yang salah. Ya. Lu gak pernah sering ngechat kayak Dia nggak ngechat, karena dia nggak pernah ngechat. Jadi nama karyawan dia nggak. Gimana orang ngechat? Berdiri kalau kamu pernah nyontek teman terus ketahuan sama guru. Ya sama tiap hari. Mau dikasih kita mau. Iya, belum. Sama.
Yang pernah Kita pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Gua Kelas 9, kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 pernah. Itu yang repot yang musik kan ketawa. Oh iya. Kita mainnya api ya. Oke teman-teman, makasih banget. Tadi yang paling sering berdiri siapa ya? Ini. Ya tak. Kamu ya? Beneran. Aku lihat kamu sih. Siapa yang paling suka? Boleh berdiri lagi? Kamu. Siapa namanya? Xavier. Xavier. Bukan Jason kan? Teman-teman tepuk tangan dulu buat Xavier udah gitu. Nanti dapat hadiah. Kalau kayak gini sih beneran dapat hadiah. Oke teman-teman, kita tadi udah ice breaking, ketawa-ketawa sedikit ya. Sekarang kita mau masuk ke materinya, tapi aku mau disclaimer dulu teman-teman. Materi kita hari ini tuh emang sebenarnya lumayan tricky aku bawainya, karena kalau emang nggak dipandu dengan benar, bisa aja nanti kita jadi self diagnose. Jadi aku mohon banget ke teman-teman, materi yang akan aku bawain hari ini tuh bukan untuk teman-teman self diagnose. Kalau misalkan memang teman-teman merasa kayak kok ini kayak gue banget nih, teman-teman bisa banget untuk kayak datang ke psikolog atau ke psikiater ya teman-teman. Jadi memang orang yang benar-benar profesional dan di ranahnya dia untuk mendiagnosis depresi gitu ya. Nah, aku ada video pembelajaran yang bakal teman-teman nonton tapi nggak lama, cuman sekitar 3 menit aja. Ini sebelum aku nanti ngejelasin lebih lengkapnya lagi. Ini ya? Oh iya guys, makasih ya. Benar ya? Belum nyambung. Ada yang ngerti? Tahu deh. Kasih Bang deh. Santai. Tahu deh. Ini warnanya masih bagus. Malam itu suasana sedang sepi dan ditemani dengan suara hujan yang sangat deras. Kalian hanya terdiam di atas kasur, mengingat kejadian buruk yang baru menimpa kalian saat itu. Seiring kalian mengingat kejadian tersebut, kalian tiba-tiba menangis dan merasa hidup kalian sudah hancur. Lalu terlintas di kepala kalian, apakah aku mengalami depresi? Setelah kalian memunculkan pertanyaan itu, kalian mulai menelusuri internet untuk mengetahui tanda-tanda seseorang mengalami depresi. Setelah melakukan pencarian, kalian menarik kesimpulan kalau diri kalian mengalami depresi. Tapi, apakah kalian yakin dengan kesimpulan kalian? Untuk mengetahui apakah kita mengalami depresi atau tidak, tentunya kita harus tahu dulu apa itu depresi dan apa gejala yang dimunculkan oleh orang yang mengalami depresi. Selain gangguan bipolar dan manik, depresi juga merupakan salah satu gangguan suasana hati. Depresi merupakan penyakit mental yang umum terjadi pada seseorang dan termasuk dalam gangguan mental yang cukup serius. Di Amerika Serikat sendiri, sebanyak 16.100.000 orang mengalami depresi, atau angka ini setara dengan 6,7% dari populasi Amerika. Tentunya kalian semua sudah tahu kalau depresi ini berkaitan dengan tindakan bunuh diri. Bahkan, di Amerika tindakan bunuh diri yang terjadi karena depresi sempat masuk peringkat 10 sebagai faktor penyebab kematian seseorang. Lalu, kira-kira seperti apa sih orang yang mengalami depresi itu? Berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau disingkat PPDGJ, untuk mengetahui seseorang mengalami depresi, harus muncul 3 gejala utama terlebih dahulu. Gejala utama tersebut antara lain afek depresif atau selalu terlihat murung, kehilangan minat dan kegembiraan,
dan berkurangnya energi yang mengarah kepada keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Selain gejala utama, terdapat juga gejala lain yang bisa saja muncul dan bisa saja tidak muncul pada penderita depresi. Gejala tersebut adalah konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, bisa berlebihan, bisa berkurang, dan nafsu makan berkurang. Terlihat sama seperti sedih bukan? Tapi tunggu dulu. Yang membedakan antara sedih dengan depresi, yaitu dari lamanya penderita mengalami gejala-gejala di atas. Seseorang dapat dikatakan mengalami depresi apabila gejala yang disebutkan tadi secara konsisten muncul selama 2 minggu. Jadi, apabila di antara kalian ada yang merasakan gejala yang sudah disebutkan, namun hanya berlangsung selama beberapa hari saja, maka itu belum bisa dikatakan sebagai depresi. Oke, teman-teman. Oke. Kayak di video yang tadi udah teman-teman lihat, yang kurang lebih itu sebenarnya kayak rangkuman sih dari apa yang hari ini akan aku bawain. Cuman aku bakal jelasin lagi ulang. Jadi depresi itu definisi umumnya itu gangguan mental yang ditandai sama perasaan depresi itu sendiri, kehilangan minat atau kesenangan yang biasa kita lakuin, terus penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri yang muncul secara terus-menerus dan harusnya tuh nggak kita rasakan, terus kayak sulit itu, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Nah, di tingkat yang paling parahnya teman-teman, depresi itu bisa menyebabkan bunuh diri. Tapi kita nggak akan bahas sampai situ, kita nggak akan bahas bunuh dirinya, karena ya serem juga ya. Terus abis itu tuh bukan ranahku sebenarnya untuk bahas hal-hal itu gitu. Ini ada gejalanya. Bentuk perasaan depresi muncul sebagai tentang waktu. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kayak yang paling general itu kita merasa sebenarnya kayak sedih aja, tapi sedihnya tuh tiap hari gitu. Kok tiap hari munculnya? Penurunan minat, perubahan berat badan itu bisa naik, bisa turun. Perubahan tidur, bisa insomnia, bisa hipersomnia. Insomnia itu kan yang kurang tidur ya, misalnya kita beraktivitas dari pagi, dari jam 5 pagi gitu sampai jam 12 malam, tapi kita nggak merasa capek, kita nggak merasa ngantuk, itu kan insomnia. Kalau hipersomnia itu kita tidurnya lebih lama dari kita biasanya tidur, terus kalau bangun tuh tapi masih ngerasa capek, itu hipersomnia namanya. Perubahan aktivitas dari yang biasanya aktivitasnya satset gitu ya, terus tiba-tiba jadi agak lelah nih, agak lemot, pikiran juga lemot gitu. Terus merasa lelah, muncul perasaan bersalah berlebihan, penurunan konsentrasi, sama memiliki pikiran tentang kematian. Ini tuh bukan yang pikiran yang gimana sih. Terus kayak lebih ke arah takut mati, tapi somehow ada juga yang kayak udah berpikiran untuk bunuh diri atau udah memiliki rencana spesifik untuk bunuh diri. Nah, di tahun 2023 tingkat depresi di Indonesia di usia pada usia di atas 25 tahun itu 1,4%. Nah, di usia kita teman-teman 15-24 tahun itu 2%. Jadi lebih tinggi daripada mereka-mereka yang usianya tuh udah di atas kita. Kalian udah 16? 17? Oh iya, by the way, aku saranin sebenarnya temen-temen nyatet sih, karena akan ada latihan gitu. Terus kayak lihatnya sebenarnya gampang, tapi kayak kalau nggak nyatet tuh mungkin nggak bisa jawab. Ini aku jalanin aja guys. Oke. Penyebab depresi, faktor genetik. Orang tua mengalami depresi itu bisa banget berkemungkinan besar menurun ke anaknya. Faktor lingkungan,
lingkungan sekolah, kayak tekanan mental dari misalnya dari orang tua atau dari guru, misalnya kayak apa ya, kalau di sekolah biasanya nilainya harus bagus terus, atau kayak disuruh ikut lomba-lomba terus padahal capek, disuruh ikut les padahal capek. Itu bisa banget memicu si pasien depresi itu. Faktor psikologis juga bisa kayak cara kita memandang dunia luar, cara kita memandang sesama kita tuh kayak gimana. Nah, ini dampaknya terhadap prestasi akademik. Penurunan konsentrasi, ya udah pasti nggak fokus belajarnya, terus nilainya jadi jelek, penurunan prestasi. Habis itu motivasi belajar juga udah nggak ada, kan? Terus jadi sering bolos sekolah, teman-teman, karena udah kayak mikirnya apa di sekolah aku nggak punya teman, misalnya ya, aku nggak punya teman, gak ada yang mau teman sama aku, bla bla bla. Kesulitan dalam interaksi sosial, biasanya mereka yang terutama mengalami perundungan atau bullying, itu pasti ada banget nih. Sama yang paling parah tuh putus sekolah, karena udah gak ada harapan lagi, ngapain sekolah? Orang juga gurunya gak ada yang mau bantuin, kalau aku lagi dibully, temen-temenku semua bully aku. Tuh, next. Oh, lagi nulis? Kalau lagi nulis bilang loh. Berapa deh? Ngomong aja. Nah, ini adalah penanganannya. Pertama, perubahan pola hidup. Olahraga, jalan-jalan, lihat dunia luar, lihat apa ya, sesuatu yang hijau asli gitu. Terus pola makan, harus ada keberanian dari diri sendiri untuk berubah. Karena kalau dari sendiri dimulai dari siapa? Ya. Terus terapi psikologi. Terapi interpersonal itu maksudnya terapi yang berfokus sama diri kita aja gitu. Jadi kayak akan ya aku gak tahu guys maksudnya proses terapi itu gimana. Tapi dari yang aku baca di jurnal, terapinya itu si psikolognya kayak ngasih kita semacam latihan-latihan kecil untuk meredakan gejala-gejala depresinya. Terus konseling kelompok itu kayak apa ya, kita konseling di kelompok kecil, misalnya 3 orang, 4 orang, itu biasanya berbagi pengalaman satu sama lain, tapi nanti juga akan dipandu oleh si psikolognya. Terus terapi humor ini kedengarannya lucu ya, tapi terapi humor ini sebenarnya sangat berguna karena dia tuh fokusnya lebih ke apa ya, lebih kayak membangkitkan sisi-sisi positif, energi positif dari dalam diri kita. Kan seperti yang tadi dijelasin di video, depresi itu kan sebenarnya sedih terus. Nah, terapi humor ini tuh kayak melihat sisi positif kita dalam diri kita sendiri gitu. Terus sama terapi kognitif atau CBT. Jadi CBT ini itu cognitive behavioral therapy namanya. Jadi itu berpusatnya ke kognitif kita. Itu kayak simpelnya sih merubah cara pikir kita dari yang gak logis jadi logis gitu bahasanya ya. Terus pengobatan ini kalau berkonsultasi ke dokter jiwa atau psikiater itu maksudnya akan diberikan mungkin semacam real obatan yang kita minum gitu ya. Kalau psikolog kan cuma terapi kejiwaan aja. Kalau psikiater itu memang dikasih obat, teman-teman. Jadi beda ya psikolog sama psikiater ya. Lanjut. Nah, cara mencegahnya bersikap realistis. Jadi diri kita apa adanya gitu. Terus nggak nyalahin diri sendiri atau orang lain.
kejadian yang udah terjadi, yang udah terlanjur terjadi. Habis itu nggak membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Sesimpel ya, kalau contoh konkretnya itu di anak-anak sekolah, misal nilai kalian belajar bareng, tapi nilai teman kamu lebih tinggi dari kamu, nggak boleh dibanding-bandingin. Terus dapat dukungan dari keluarga ataupun orang terdekat, ini juga penting banget ya teman-teman ya. Terus rutin melakukan olahraga sama kegiatan outdoor. Terus nggak menyesali suatu kejadian. Ini sama ini nggak menyesali orang di sendiri, nggak menyesali sesuatu kejadian yang memang udah terlanjur terjadi. Terus bangun harga diri sama mencoba bersikap positif dan nggak menyendiri, nggak menjauhi diri dari pergaulan, ya. Teman-teman, aku punya 3 soal latihan yang harus teman-teman kerjain secara berkelompok. Jadi mungkin aku akan baginya per meja aja kali ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kamu sama dia aja di meja situ. Boleh nggak? Ada yang mau? Terima kasih ya. Oke. Kerjain nomor 1, kerjain nomor 2, kerjain nomor 3. Aku kasih waktu selama Gampang. Papilingnya. Iya. Aku kasih waktu teman-teman 10 menit. 5 menit kerjain, 5 menit jabarin jawabannya. Selamat mengerjakan. Berarti kita ngurusnya ke siswanya. Bu. Dari main Oke guys, kalau ini 7 menit aja, tapi waktu kerjanya tetap 5 menit, waktu diskusinya 5 menit, nanti waktu jawabannya 2 menit. Depresi katanya dari dulu. Ini juga selesai. Pakai saya cari pacarnya lagi. Jam berapa ya? Rolex. Oh, 900. Brand bagus itu. Mati di rumah kita. Citizen. Coba lihat nih. Jamnya bagus. Jamnya bagus. Citizen. Coba ini, mereka mau lihat. Jam bisa. Bagus kan? Wih, Mahal ya. Gunakan. Namanya menggunakan. Dilepas atau enggak? Itu ini Pak. Yang dia harganya per mm. Coba kamu 5 juta. 500 juta. Kalau enggak, kamu bisa scan. perkiraan berapa ya? Tunggu. Banknya. Banknya lagi. Nah, itu doang berapa? Sama. Nggak ada harganya. Begitu ya. Berarti sama. Ya, kerjanya. Tuh.
Coba di mau tanya. 12. Guys, waktu diskusinya 2 menit lagi. Sama mungkin udah boleh tentuin perwakilan, nanti siapa yang mau jawab? Tulisan panjang. Nyambung aja. Sama sebenarnya nggak? Habis. Sigma. Apa kelasnya? Iya. Kok bisa coba? Coba kamu bisa nggak ini? Pulang kan sih. Dia ngelakuin keadaan dia dari. Ya nggak King. Poin-poin ya. Apa ini? Ya ada panjang. Bentar aja. Guys, waktu diskusinya udah habis. Sebabnya dia atau Udah pada nentuin perwakilan buat jawab? Dari kelompok 1 dulu ya. Gimana ya? Guys, dengerin temennya. Kesedihan atau perasaan hampa yang berlarut sangat lama dari biasa dari 2 minggu. Ini menyebabkan dari rasa bersalah dan tidak orang lain yang menyebabkan rasa keinginan untuk bunuh diri atau enggak kelelahan atau tidak stabil. Oke. Gejalanya adanya penurunan minat, motivasi dan motivasi. Terima kasih ya, jawabannya betul sekali. Ya, betul jawabannya. Hasil diskusi atau berarti kalian di mana? Kelompok, aku mau kelompok 3 dulu deh. Ini dia. King. Kayaknya tangan satu sekarang. Ya. Jadi pertama ada penurunan fokus dan konsentrasi, terus menurunnya prestasi akademik, dan kaya adanya keinginan untuk putus sekolah. Betul, terima kasih. Kalian berarti nyimak banget ya? Iya dong. Tadi ada yang foto tahu, ada yang foto materinya. Kamu. Iya. Berapa? Dan enggak. Enggak.
Ayo nomor 2, pokok 2. Faktornya itu ada faktor genetik, lingkungan, psikologi, sama self Sorry. faktor genetik, faktor lingkungan, faktor psikologis, sama faktor self Oke. Aku mau mengakui kesalahan, mau mengaku dosa. Harusnya 3 ya. Aku typo teman-teman, tapi dia benar. Yes. Makasih ya. Tadi udah bener kok 3 itu. Nanti lupa nih siapa yang tadi jawab. Soalnya dapat ini. Kita dapat Iya. hadiah. Oke. Tepuk tangan untuk kita. Next. Oh, sorry. Tunggu. Boleh pegang HP semua nggak? Nggak boleh atau? Boleh. Boleh kalau ada. Ya ada perlu sih. Boleh. Boleh. Ini HP-nya diambil aja terus. Ya. Tadi makan waktu itu. Makan waktu Ayo itu. di sebelah. Makan waktunya makan waktu. Evin, buat dia Apa yang salah? Ngapain? Emang ya. Evin nyambung ya. Nyatin ya? Nyatin. Ya buat laporan doang. Habis kan? Udah aku lupa jujur. Kok langsung tangan aku kosong cuma. yang kayak tinggal ada kuning. Baik. Bisa bunyi yang paling depan nggak? Buat nanti. Hah? Ini kedengeran banget di sini. Udah semuanya pegang HP ya? Oke. Jadi di sini aku punya another test tapi individual guys. Yang ini mas. Boleh di scan. Ada 3 lagi. Oke, udah bisa ke scan semua? Boleh langsung dikerjain ya guys. Gak boleh lihat catatan ataupun jadi based on pengetahuan kalian aja sama dari tadi aku IMP. Aku doakan semoga nilainya bagus-bagus ya. Please banget ini. Please banget. Mau bisa tahu guys? Nomor 3 guys.
Benar apa salah? Benar, benar, benar. Benar ya? Nah, Nomor 2 apa mau? Oh, udah. Nomor 2 salah ya mau? menurut salah ini mah. Salah ya? Gak mungkin gak sih? Iya nggak mungkin lah. Gue aja lupa deh soalnya apaan. Bisa nih. Gak bisa. Bisa deh. Oh, benar. Ini bisa dimatiin dulu atau di pause gitu? Freeze. Oke. Nomor terakhir benar apa salah mau? Terakhir ya, merokok itu. Salah ya? Salah. Salah. Gila, gue udah bukan cewek. 100 dari gue gila. Gak nyontek lagi. Gila, gue tapi gak depresi banget. Aku bagi rokok kayak museum kok. Men, apa museum yang bener-bener? Gak tau, gue bener-bener aja. Bener-bener. Ya. Umur 15 tahun banyak Belum aja sih. Apa-apa? Gue stres. Siapa yang belum? Paling banyak. Iya, Udah itu benar. Oh bener. Itu benar. Kelas. Ada yang belum? Tadi gue dengerin. Saya apa? Oke. Ini orang lain yang jadi Gue jadi kayak HBS ya. Iya, dulu di Apa tuh? Udah pernah berpergian dengan kayaknya apa ya? Sup nih. Diskon. Cepet lah. Siap. Bos. Kelas atau baru ker? Ya, 35 apa 5 kali? Cuma 5 meter, 12 gini. Apa? Apa itu colok ker? Apa yang dicolok? Oh, oke, dicolok ker. Di 20 menit. Macam ini. Udah semua ya guys. Jadi aku mau. Udah semua ya? Udah semua kok. Antri saja. Antri saja langsung keluarin aja. Nah, makasih banget ya guys. Rata-ratanya tinggi banget 96,43. Sabar. Kira-kira mau dibahas nggak pertanyaannya? Atau udah berasa tingkat semua? Kita bahas yang banyak salah aja ya, kalau ada. Kalau ada. Aduh. Aduh maafin, serius. Serius maafin. Oh. Iya, enggak apa-apa. Soalnya lebih dari 5 orang guys. Ini aja. Kata Matthew bahas yang 15 tahun itu Pak, kenapa bisa? 15 tahun. 15 sampai 24 kenapa bisa? Mana ya? Ada, itu tuh. Oke.
Ini tuh sebenarnya kayak kalian cuman sekedar ngisi survei. Kalau dari POV kalian tuh cuman ngisi survei kayak mostly tentang perasaan kalian. Contoh pertanyaannya ya, kayak kalian tuh ngisi survei aku nggak sih? Lihat ya guys. Contoh pertanyaannya tuh kayak apa yang kamu rasakan selama 2 minggu ini misal. Kalau enggak tuh contoh pertanyaannya kayak seberapa sering kamu merasa sedih? Jarang, sering, kadang-kadang kayak gitu guys. Nah, di pencarian atau cara pengambilan sampelnya tuh kayak gitu. Selebihnya aku cuma lihat di website Kementerian Kesehatan. Jadi ketawa ya udah. Selebihnya aku lihat di situ, aku baca-baca tuh dari situ. Cuman kayak spesifiknya mereka melakukan apa tuh aku nggak yang terlalu ngerti. Itu bukan ranahku guys soalnya, maaf ya. Tapi kalian juga semua ya dari materi soalnya. Nih yang kalian salah tadi ada 2 orang yang salah. Faktor penyebab depresi, faktor usia, no. Kita aja bisa kena depresi guys. Jadi bukan berdasarkan faktor usia. Siapapun kamu yang jawab, oke lah nggak apa-apa. Yang penting rata-ratanya tinggi banget. Makasih ya teman-teman. Kalian pintar sekali. Oke, kita next ke sabar kakak. Caranya gimana? Masih berhenti. Sabar ya guys. Ini nih. Oke, kita udah masuk ke bagian terakhir ya, insight. Aku tahu teman-teman mungkin hampir itu yang ngasih insight, tapi aku mau pilih orangnya. Jadi siapapun kamu yang terpilih, kamu beruntung. Beneran, aku bilang kamu beruntung. Karena hadiahnya beda dari yang lain ya. Aku mau pilih 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Kamu yang di ujung. Iya, yang lagi gak mau ngeliat aku. Kamu sama kamu. Oke. Kamu dulu. Berdiri, perkenalkan nama. Nama saya Salmo Brian. Jadi jadi nanti aja depresi sama apalagi rentannya dapat rentan di usia berapa dan faktor-faktornya juga. Tadi kan ada solusi harusnya cara pengobatannya nggak cuma dari obat, juga ada dari psikologinya, jadi kayak gitu. Jadi kita bisa mungkin terapi sendiri atau gimana gitu. Oke. Terima kasih nih Salomo. Apa lagi? Nama aku jadi aku jadi tahu kalau misalnya virus itu bisa disebabkan dari banyak hal. Terus juga aku bisa obatin itu ada berbagai cara, nggak harus kita obatin. Terus gejala-gejala itu jadi gitu ya. Bisa kalau misalnya alami itu gejala-gejala itu bisa Nah, udah selesai guys, secepat itu kan. Cepat atau lama sih menurut kalian? Cepat atau lama? Cepat ya?
40 guys, ini udah 45 menit please. Tapi makasih banget ya teman-teman, tadi juga rata-rata nilai di G-formnya tinggi, itu nilaiku guys. Yes. Terima kasih banyak kalian mau menyimak ya Pinku yang kayaknya bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Sama kalau memang aku ingetin lagi ya, kalau emang kayak tadi dari gejala-gejalanya, terus kayak faktor-faktornya kalian ngerasa itu kayak kalian merasakan ada di dalam diri kalian, kalian bisa cek ke psikolog atau ke psikiater. Jangan main, oh iya berarti gue depresi dong, gak boleh gitu guys. Aku marah nanti ya. Bercanda guys. Tadi siapa aja ya? Kamu kan yang bakal dapat hadiah. Kamu, Saya yang bagus kan? kamu. Tadi yang jawab itu, yang Latihan. jawab 3 soal itu? Iya perwakilan. Di sini kan? Oke. Sama kamu boleh main. Ini ya duluan. Nice. Gue Kita depan nggak sih Pak? Lagi depan. Bajunya ya. Ini ya. Ini kecil tapi maafin. Semoga bikin kalian hamil. Ini aku lupa guys. Tadi kamu yang inside. Kamu yang inside. Yang inside tapi ini. gue pengen sih. Dedikasi kita. Dedikasi ya kayaknya dedikasi. Tadi yang perwakilan. Lebih itu bagi Perwakilan. Mama yang udah di mana tuh? yang lainnya juga tetap dapat kok. Kalian tetap dapat guys. Jangan berkecil hati. Tapi teman-teman kalian yang ini agak sedikit lebih aktif gitu di kelas aku. Jadi aku mau apresiasi sedikit. Kalau orang yang di kelas teman-temannya bagi ya. Kalau mau jangan pelit ya. Sama teman-temannya dibagi orangnya. Nah,